Bab 121, Audiensi, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sejujurnya, sekering Eugene telah putus. Itu sebabnya dia mengatakan hal-hal seperti itu. Tetap saja, dia tidak punya niat untuk bersumpah, tidak peduli keadaannya. Tidak, bukankah ini lebih baik? Petik 1. Sepertinya karena Eugene yang pertama kali menyebutkan sumpah, mereka tidak menyebutkannya lagi. Pada dasarnya, dia membenarkan tindakannya sendiri. Dia telah bersumpah untuk memberitahu mereka dan kemudian tiba-tiba berbicara tentang Sienna karena dia tidak ingin mendengar celoteh Conrel lagi. Dia bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi tampaknya sangat efektif. Nama, Wise Sienna, sangat berarti di Arod. Selain itu, para penyihir yang menghadiri sidang ini semuanya memiliki kartu Akron dan mereka adalah Archwizard yang telah menggunakan witchcraft selama puluhan tahun. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah bisa memandang rendah Sienna. Semua orang di sini adalah Archwizard, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menciptakan sihir mereka sendiri pada tingkat yang bahkan mendekati witchcraft. Berlebihan untuk bahwa kecepatan dan penggunaan bling yang tepat menentukan pemenang dalam pertarungan sihir. Selain kepala persekutuan penyihir, Edgar, 6 penyihir berada di lingkaran ke-8. Mereka tahu seberapa tinggi dan kokohnya tembok ke lingkaran ke-9. Bahkan jika mereka menghabiskan sisa waktu mereka untuk mencoba mencapai lingkaran ke-9, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mampu melakukannya. Belum lagi, Sienna yang bijaksana mungkin telah melampaui lingkaran ke-9 sekarang. Dengan kata lain, Sienna adalah misteri bagi para penyihir. Dia berada pada level yang tidak pernah bisa dicapai oleh penyihir lain. Mereka tidak pernah bisa menempatkan Sienna dalam kalimat yang sama seperti diri mereka sendiri, dan itulah mengapa mereka secara naluriah takut padanya. Tuan Eugene, Anda saat ini dapat merekam dan memanfaatkan sihir lingkaran kelima menggunakan rumus api cincin, bukan? Drowning, Balzac berbicara. Dia terkekeh sambil mengelus dagunya. Lady Sienna lebih dari mampu melakukan hal-hal seperti itu. Petik 2. Petik 2. Tuan Menara Hitam. Conrel berbalik kembali ke Balzac dengan wajah pucat, menyombongkan diri. Terutama jika kamu melemparkan berbagai jenis sihir pada saat yang sama dan ingin menyelaraskan mantra. Akan lebih baik bagimu untuk mencobanya sendiri, daripada aku yang menjelaskannya. Petik 2. Saya hanya mengatakan bahwa Sir Eugene tidak melebih-lebihkan. Sebenarnya, Lady Sienna tidak perlu melakukannya, bahkan aku bisa menenggelamkan istana Abram ke dasar danau. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Jika saya bisa, itu berarti semua master menara lainnya bisa. Selain itu, Lady Sienna adalah penyihir tertinggi, jauh lebih kuat dari kita. Bahkan 200 tahun yang lalu, tidak ada master menara pada saat itu yang lebih baik dari Lady Sienna. Saya dapat diperbaiki ketika saya rusak, tapi tetap saja, saya tidak dibangun untuk pertarungan sihir langsung atau pertarungan tangan kosong. Balzac berbicara tanpa keraguan. Jika Lady Sienna kembali ke Arod dan mencoba menenggelamkan istana Abram, haha, siapa yang bisa memblokir sihir Lady Sienna? Saya yakin tidak bisa. Petik 2. Balzac secara dramatis mengangkat kedua tangannya. Petik 2. Mustahil untuk menghentikannya bahkan jika semua master menara mengumpulkan pasukan mereka, gumam master menara biru, Hiridus, sambil mengelus jenggotnya. Saya sepenuhnya setuju dengan master menara hitam. Saya seorang penyihir sebelum saya menjadi penguasa menara biru. Saya telah mendengar legenda Lady Sienna sejak saya masih kecil. Saya masih sangat menghormati Lady Sienna. Petik 2. Petik 2. Saya tidak ingin menahan kemarahan Lady Sienna. Jika dia muncul karena dia marah, maka aku akan langsung mencium tanah dan memohon maaf. Petik 2. Apa itu? Tercengang, Conrel menggelengkan kepalanya. Dia bukan penyihir, jadi dia tidak bisa memahami master menara. Untuk menjelaskannya dengan mudah, Conrel, Melkit mulai berbicara, menyeringai. Menciptakan sesuatu itu rumit dan menyusahkan. Saya tidak yakin apakah Anda memiliki bakat untuk pertukangan, tetapi katakanlah Anda membuat kursi atau meja. Petik 2. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan begitu tiba-tiba? Diam dan dengarkan. Jika Anda akan membuat kursi dan meja, itu akan memakan waktu lama. Membuat sesuatu biasanya menjengkelkan dan membutuhkan waktu. Tapi menghancurkannya, sangat mudah, tidak begitu sulit untuk menghancurkan sesuatu yang sudah dibuat. Anda bisa melemparnya ke dinding atau menghancurkannya dengan palu. Conrel mengerti apa yang Melkit katakan. 200 tahun yang lalu, bukankah Lady Sienna membangun istana Abram dalam seminggu? Dia meruntuhkan tanah untuk membangun sebuah danau, memindahkan istana di atasnya, dan memasang banyak mantra di tempatnya. Tapi dia tidak perlu seminggu untuk menghancurkan istana. Dia membutuhkan, paling lama 1 jam. Wajah Conrel menjadi pucat. Sekarang, dia akhirnya mengerti sumber ketakutan para master menara yang telah menjadi misteri baginya sebelumnya. Boom, Melkit Dokter menirukan suara itu. Suaranya kecil, tapi bahu Conrel tersentak. Begitulah istana tenggelam. Siapa yang bisa menghentikannya? Saya setuju dengan master menara hitam dan biru. Jika Lady Sienna ingin melakukannya, saya tidak akan menghentikannya. Aku akan lari jauh, tapi tidak terlalu jauh. Aku akan menonton semuanya, dan jika Lady Sienna tampaknya tidak terlalu marah, hehe. Aku akan diam-diam mendekatinya dan memberinya minuman dingin. Petik 2.
Kau serius Li? Conrel meninggikan nadanya dengan marah. Jika kamu benar-benar ingin menghentikan Lady Sienna, maka mintalah penyihir pengadilan untuk menghentikannya, bukan kami, Melkit melanjutkan dengan mengejek. Conrel diam-diam menoleh ke Trempel, tapi wajah Trempel merengut. Petik 2. Ahem, Conrel berdeham. Honein mencoba untuk tenang dan bangun dari keterkejutan ini. Dia menahan napas beberapa kali, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap Eugene. Apakah Nona Sienna benar-benar mengatakannya? Aku bersumpah, bukan. Saya tidak berbohong, Yang Mulia, jawab Eugene. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Petik 2. Ada banyak alasan, tetapi saya hanya bisa memberitahu Anda satu. Para penyihir di Arot tidak menghormati Lady Sienna. Petik 2. Menghormati. Conrel tiba-tiba menginterupsi mereka. Apa yang sedang kamu bicarakan? Selama 200 tahun, Arot tidak melakukan apapun selain menghormati Lady Sienna. Kami membangun sebuah alun-alun dan menamakannya menurut namanya. Kami mengelola mansionnya dan membangun begitu banyak patung dirinya. Apakah Anda pikir itu saja? Kami mengubah semua kurikulum pendidikan di sekolah Arot agar anak-anak dapat belajar menghormati Lady Sienna. Petik 2. Kamu telah menggunakan alun-alun dan mansion sebagai tempat wisata. Petik 2. Itu. Selain itu, para penyihir Arot telah menyalahgunakan familiar yang sudah lama ditinggalkan Lady Sienna. Anda benar-benar tidak akan mengatakan bahwa membedah familiar bukanlah pelecehan, bukan? Petik 2. Itu orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, atau merasakan mana di laboratorium bawah tanah ini ketika pintunya ditutup. Karena itu, Trempel tidak tahu apa yang dilakukan Eugene ketika pintu ditutup. Rahangnya jatuh, adalah, tak terelakkan untuk pengembangan sihir dan menemukan Lady Sienna. Conrel tergagap. Iya, tolong simpan itu untuk Lady Sienna yang marah yang akan muncul nanti. Bagaimanapun, dari Aula Panas Terik, lingkaran ke-7, sihir, Lady Sienna menyerahkan Akasha kepadaku, dan dia memintaku untuk menjaga familiar itu. Petik 2. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Selain Lovelian dan Trempel, tidak ada yang tahu ini. Eugene secara dramatis mengangkat jubah kegelapannya. Apakah Lady Sienna benar-benar mengatakan dia sejauh yang Trempel ketahui? Eugene baru berusia 20 tahun. Tidak ada satupun penyihir yang mencapai lingkaran ke-7 pada usia 20, tidak sekarang, tidak akan pernah. Bahkan di antara bangsawan Arot, yang terlahir sebagai penyihir, tidak ada satu orang pun yang telah mencapai lingkaran ke-7 pada usia ini, akan menenggelamkan Abram karena dia marah dengan perlakuanku. Seolah menunggu ini, Mer menjulurkan kepalanya. Dia menatap Eugene dengan mata berbinar, merasa tersentuh dan bersemangat pada saat yang sama. Iya ha, apakah Anda tahu betapa marahnya Lady Sienna ketika saya berbicara tentang Anda? Saya tidak omong kosong, saya hampir melarikan diri karena saya sangat takut, jawab Eugene, dia adalah seorang Archwizard, dan sejak dia masih muda, orang-orang menyebutnya jenius. Namun, bahkan dia baru berada di lingkaran keempat ketika dia berusia 20. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkan kebenaran? Corel mengangkat protes. Ketika dia melakukannya, Mer dengan cepat menoleh ke arah teriakan itu. Mendistorsi kebenaran. Hei, kamu orang tua. Kaulah yang memutarbalikkan kebenaran. Saya di sini. Saya, saksi hidup dan subjek pelecehan. Bagaimana Anda bisa menyemburkan omong kosong semacam ini? Petik 2. Tanda seru petik 2. Apakah kamu mengeluarkan familiar dari witchcraft? Bagaimana? Tidak apa-apa melakukan itu. Honein mendesak bertanya. Witchcraft adalah pusat dari Hall of Sienna dan harta paling berharga di Akron. Dia tidak keberatan jika itu adalah Akasha, tongkat yang tidak bisa digunakan, tapi dia tidak akan pernah bisa mengabaikan hilangnya witchcraft. Ya, tidak apa-apa. Saya hanya mengeluarkan Mer. Kerajinan penyihir masih ada di sana. Petik 2. B. Mundur beberapa langkah. Yang familiar. Honein meraba-raba. Yang dilakukan Mer di Hall of Lady Sienna adalah menunggu sampai pintu lift terbuka dan berkata, "Selamat datang di Hall of Wise Sienna, kan?" Eugene berbicara seolah itu bukan masalah besar. Namun, Mer menggembungkan pipinya karena kesal. Gelisah di dalam jubah, Mer mencubit pinggang Eugene. Salah. Saya melakukan banyak hal lain. Saya membersihkan, menata rak buku, dan... Petik 2. Familiar lain tanpa kecerdasan juga bisa melakukannya. Tidak harus kamu. Jangan menyela saya dan kembali ke dalam. Petik 2. Kamu sampah, Tuan Eugene. Sambil cemberut frustrasi, Mer kembali ke dalam jubah. Konten iklan. Bagaimanapun, aku membawa Akasha dan Mer keluar karena itu adalah keinginan Lady Sienna. Dia secara pribadi meminta saya untuk memiliki Akasha, bagaimana saya bisa mengatakan tidak untuk itu? Juga tidak sopan bagi Lady Sienna untuk menyerahkan hadiahnya tanpa izinnya, kata Eugene. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, semua orang dalam audiensi ini tahu apa yang dibicarakan Eugene. Apapun alasan yang mereka gunakan, mengambil Akasha dari Eugene berarti tidak menghormati Sienna yang bijaksana. Petik 2. Jadi, Nona Sienna masih hidup. Itu berita yang beruntung, B. Balzac berbicara. Dari semua orang, Balzac mengatakan sesuatu seperti itu. Mata semua orang tertuju padanya. Terlepas dari tatapan terang-terangan semua orang, Balzac hanya menyeringai dan mengangkat bahu. Saya tidak menyiratkan hal lain.
Saya menghormati Lady Sienna sebagai sesama penyihir. Masih ada beberapa orang yang meragukan penyihir hitam dan Raja Iblis dari penjara. Tuan Eugene, maukah Anda mengungkap kebenaran tentang pengasingannya di sini? Petik 2. Wow, Eugene menatap Balzac. Vermont telah menyakitinya, jadi dia harus mengasingkan diri. Alasan dia tidak bisa pulih adalah serangan dari naga hitam Raizakia. Mungkin Raja Iblis penjara berada di balik semua itu. Namun, Sienna tidak menyebutkan siapa yang mungkin berada di balik semua ini. Bisakah Eugene menginterogasi Balzac untuk ini? Itu terlalu berisiko. Petik 2. Lady Sienna mengasingkan diri untuk berkultivasi. Aku hanya akan menjawabnya dengan samar, pikir Eugene. Alasan lain dari pengasingannya adalah untuk melindungi para elf dari penyakit iblis, karena Helmut tidak bertanggung jawab untuk itu. Haha, Balzac tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya harus tetap netral terkait penyakit iblis. Tetap saja, tolong ingat ini. Untuk mengambil tanggung jawab atas penyakit iblis, Raja Iblis Penahanan memberikan banyak amal kepada para elf yang dinaturalisasi ke Helmut. Petik 2. Itu bukan urusanku. Eugene menunjukkan senyum bengkok. Petik 2. Aku mengerti situasimu. Honein mulai berbicara setelah berpikir keras, dengan emosi campur aduk di wajahnya. Pertama, aku yakin semua orang di kerajaan sihir Arot akan senang mendengar Lady Sienna masih hidup. Bahkan jika Lady Sienna marah pada Arot, aku, sebagai putra mahkota Arot, aku akan menyambut kembalinya Lady Sienna. Petik 2. Bahkan jika Lady Sienna mencoba menenggelamkan istana. Tanya Melkit dengan nakal. Dengan gemetar, Conrel memelototi Melkit, tapi Honein tanpa ragu mengangguk. Saya percaya kemarahan Lady Sienna adalah benar. Bahkan jika itu dilakukan ratusan tahun yang lalu, memang benar bahwa penyihir Arot menyalahgunakan familiar Lady Sienna. Tapi, Yang Mulia, tidak peduli berapa banyak Lady Sienna dihormati di Arot, mengancam keluarga kerajaan, gumam Conrel, dilarang. Tuan Menara Merah, orang itu terlalu tidak percaya. Ini tidak seperti keluarga kerajaan dan penyihir istana Arot akan menganiaya Anda menggunakan sidang sebagai kesempatan, kan? Petik 2. Kita tetap harus bertanggung jawab, lanjut Honein sambil memelototi Conrel. Atau apa? Apakah kamu akan memanggil seluruh penyihir istana untuk melawan Lady Sienna? Jika kita melakukannya, bukankah penyihir yang tak terhitung jumlahnya akan memihak Lady Sienna? Saat ini, 3 dari 5 master menara baru saja menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi, bukan? Petik 2. Untuk kami, sebenarnya, Lovelian berbicara setelah diam selama ini. Kurasa tidak perlu mengatakan ini, tapi aku menganggap diriku sebagai murid Lady Sienna. Aku tidak akan pernah melawan Lady Sienna. Saya pikir itu juga berlaku untuk Master Menara Hijau. Petik 2. Generik tidak menjawab, tetapi hanya menatap Eugene dengan mata berapi-api. Eugene membaca kecemburuan yang mencolok dan intens dari matanya yang berapi-api. Maka kita harus mengecualikan semua orang dari menara dalam pertarungan ini. Lord Edgar, bagaimana dengan Guild Penyihir? Tanya Honin. Petik 2. Jika keluarga kerajaan menginginkannya, saya akan memberikan dukungan. Namun, saya tidak bisa memaksa para penyihir di persekutuan, Yang Mulia. Harap mengerti itu, jawab Edgar. Tentu saja, persekutuan bukanlah tentara. Petik 2. Bagaimana mungkin orang-orang Arot atau di pengadilan? Tinju Conrel gemetar karena marah, tetapi tidak ada yang mencoba mengubah pikiran mereka setelah mendengar Conrel. Jangan menipu dirimu sendiri, Perdana Menteri. Arot tidak memiliki niat untuk berperang melawan Lady Sienna. Bahkan Lady Sienna tidak menginginkan itu, lanjut Honein sambil menghela nafas. Saya sangat berharap bahwa permintaan maaf dari keluarga kerajaan akan cukup untuk menenangkan kemarahan Lady Sienna. Lord Eugene, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda Lady Sienna benar-benar akan menenggelamkan Abram ke dalam air? Petik 2. Eugene memikirkan kepribadian Sienna. Dia akan mengharapkan tidak kurang dari dia. Jika aku mengucapkan kata-kata yang baik, dia tidak akan menenggelamkan istana. Mungkin dia hanya akan merobohkan tembok istana sedikit. Eugene terdiam. Arot tidak akan mengklaim kepemilikan Akasha, jawab Honein sambil mengangguk. Tentu saja, kami juga akan menjamin kebebasan familiar Lady Sienna. Untuk membuktikan ketulusan kami akan memberikan kartu warga yang familiar. Petik 2. Itu juga belum pernah terjadi sebelumnya, sela Melkit sambil terkekeh. Familiar dengan kartu warga. Ah, jangan tersinggung. Saya hanya kagum, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Apakah kamu menginginkan hal lain? Tanya Honein. Pikiran Honein campur aduk. Sejak awal, Honein sudah menduga bahwa mustahil untuk mengambil Akasha dari Eugene. Jika Honein dengan keras kepala bertahan, maka dia benar-benar akan membakar jembatan menuju Eugene. Honein sangat menginginkan kesetiaan Eugene. Dia bahkan telah menjanjikan Eugene kursi kepala penyihir pengadilan. Janji itu dibuat secara lisan, tetapi dia benar-benar akan menghormatinya. Bukan itu saja, dia bahkan telah berjanji pada Eugene untuk menunjukkan kepadanya volume kedua kerajinan penyihir, yang disimpan oleh keluarga kerajaan Arot. Itu adalah perlakuan terbaik yang bisa ditawarkan Raja Arot kepada seorang penyihir. Petik 1. Aku akan mendapatkan bantuannya dengan menggagalkan sidang dan menyerahkan Akasha, pikir Honein. Sejak Wise Sienna dibesarkan, sidang tidak lagi tentang menginterogasi Eugene. Sebaliknya, merekalah yang berjingkat-jingkat di sekelilingnya. Berkerut. Tidak,
Karena Lady Sienna menyerahkan Akasha kepadanya, hal-hal pasti akan menjadi seperti ini. Petik 1. Tetap saja, gelombang itu sangat menguntungkan Eugene setelah dia menyebutkan bagaimana Sienna akan menjatuhkan Arot sendiri. Honein benar-benar percaya bahwa sangat beruntung bahwa dialah yang menghadiri sidang ini, bukan ayahnya. Pada akhirnya, dua hal ditetapkan, kerajaan Arot tidak menginginkan perang melawan Sienna yang bijaksana, dan kerajaan harus berjinjit di sekitar satu penyihir muda. Mereka berdua adalah hal yang tidak pernah bisa diakui oleh seorang raja. Membiarkannya Degert Giron membuka kedua matanya lebar-lebar dan menatap trempel, bungkus itu. Merasakan emosi yang campur aduk, Honein berdiri dari tempat duduknya. Conrel jauh dari perasaan berkonflik, seluruh wajahnya berkerut menyedihkan. Dia benar-benar tidak mau menerima hasilnya. Ini bukan sidang, juga bukan interogasi. Biasanya, dalam kasus seperti ini, para peserta melakukan percakapan mendalam, mempertimbangkan kepentingan mereka, dan memprioritaskan keuntungan negara mereka. Itulah sebabnya dia, Perdana Menteri, datang. Tapi apa ini? Ini hanya pertengkaran antara anak-anak. Mereka hanya mundur karena pihak lain lebih besar dan lebih kuat. Tapi itulah sifat politik. Petik 1. Dengan wajah kusut, Conrel menghela nafas. Dia bukan penyihir, tapi dia harus mengakuinya. Sienna bijaksana telah mengasingkan diri 200 tahun yang lalu, dan jika dia masih hidup dan menjadi lebih kuat, satu kerajaan tidak akan cukup untuk menanganinya. Menarik, pikir Eugene. Dia suka ketika masalah diselesaikan sendiri, tetapi dia merasa sedikit pahit. Tidak, ya, Sienna layak untuk dihormati. Petik 1. Dia adalah penyihir terhebat dalam sejarah. Dia adalah salah satu dari 5 orang yang membunuh 3 Raja Iblis 300 tahun yang lalu. Eugene tahu Melkit El-Hayah, menyeringai ketika dia melihat Edgar, Sienna baik, jadi dia tidak terlalu merasa gugup di dekatnya. Namun, Sienna yang bijaksana, hanyalah legenda bagi para penyihir generasi selanjutnya. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan melawannya. Lalu bagaimana dengan saya? Hamel yang bodoh. Ini semua karena saya memiliki, bodoh, di depan nama saya. Sialan, Sienna, tidak bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik daripada bodoh? Hamel terkuat, Hamel mutlak, Hamel Asura. Petik 1. Ketika Hamel mengayunkan pedangnya sambil berteriak, Asura Rampage, dia benar-benar akan menjadi iblis. Tapi kemudian, penilaian Molon tentang Asura Rampage muncul di benak Eugene, dan gaya Hamel juga, sedikit pencerahan, saya bisa melewati tembok itu. Tuan Menara Putih, jangan terlalu menghina saya. Apakah Anda membandingkan saya dengan anak kecil sekarang? Petik 2. Penghitung petir Hamel terkuat. Jalan buntu Hamel absolut. Amukan Asura-Asura Hamel, dan bertepuk tangan. Eugene tidak tahan lagi dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras.